Hai, assalamualaikum sahabat. Ketemu lagi di part 13 ngedate pertama. Mau diajakin kemana ya? Apkar milih tempat apa nih? Yang romantis atau yang santai? Yuk kita lanjut ya. Suasana siang itu tidak terlalu terik. Di bawahnya ada sepasang manusia sedang berboncengan dengan sepeda motor. Entah apakah bahagia mereka sama. Yang pasti Alia merasakan hatinya sangat nyaman. Begitu ingin kulingkarkan tanganku di pinggangmu agar memastikan ini bukan mimpi. Tapi aku takut jatuhku tidak tepat di hatimu. Betapa ingin kusandarkan kepala ini di pundakmu agar aku merasa terlindungi. Tapi aku takut terlihat salah betapa ingin kubisikkan kalau ini memang sejatuhnya hati. Betapa ingin. Bukan hanya ini saja. Menatap punggung Apkar, tubuhnya yang jangkung dan kurus, mungkin kurang olahraga atau mungkin kurang vitamin. Tiba di parkiran sebuah tempat hiburan dan kuliner, di bagian kirinya terpampang tepian sepanjang mata memandang. Sedangkan sebelah kanan berjajar puluhan tempat makan yang menyajikan berbagai makanan. Sudah siang, kita makan dulu ya Al. Iya Kak. Apkar dan Alia perlahan berjalan meninggalkan tempat parkir menuju tempat makan yang sesuai dengan seleranya. Alia tak henti melirik bagian kirinya, tepian sungai yang memanjakan matanya. Di bagian bawah berjejer puluhan, bahkan mungkin ratusan transportasi perahu tanpa mesin yang menggunakan sampan untuk mengayuhnya. Dan di dalam perahu itu terdapat jajanan berupa buah, sayur ataupun kue. Perahunya pun berwarna-warni. Sepertinya sepanjang sungai ini memang menjadi karnaval yang pernah diikuti Alia waktu dia masih sekolah taman kanak-kanak. Begitu meriah. Dan uniknya si pengayuh sampan adalah ibu-ibu yang begitu lihai menjalankan perahunya tanpa bersenggolan dengan perahu lainnya. Bagus banget Kak. Kamu belum pernah kesini ya Al? Belum Kak, baru ini pertama kali. Orang tua Alia kan di luar kota, tidak pernah mengajak Alia ke sini. Arga atau teman lain juga tidak pernah mengajak ke sini. Belum Kak, mungkin mereka juga tidak tahu ada tempat sekeren ini. Nanti kita ajak mereka ke sini ya Kak. Apkar mengangguk. Kamu mainnya ke mall terus sih. Apkar mulai menggoda. Kan taunya itu doang kalau yang dekat kos. Kalau ke sini belum tahu. Alia menjawab dengan pembelaan. Selain jalan-jalan sama Arga dan Sylvia, sama siapa lagi Al? Alia gak pernah jalan-jalan sama yang lain. Dulu dari kecil sampai SMA, Alia cuma jalan-jalan sama keluarga. Walaupun Alia juga kepengen jalan sama teman-teman. Tapi mama bilang seumuran Alia bahaya kalau keluar tanpa orang tua. Alia gak tahu juga alasan lainnya. Tapi setiap Alia minta sesuatu, misalnya mau jalan ke pantai, mereka siap membawa Alia. Jadi Alia juga gak perlu nuntut Alia jalan sama teman-teman. Kan kalau setiap permintaan Alia dipenuhin sama mama papa. Alia disayang orang tua ya? Apkar melirik Alia yang bercerita sambil matanya tidak lepas dari pemandangan sungai yang menarik perhatian. Kan semua anak memang harus disayangi orang tuanya Kak? Pertanyaan Apkar dijawab dengan pertanyaan lagi. Kalau sekarang sudah kos begini, memang Alia diizinkan orang tua keluar sama teman-teman. Sylvia itu teman Alia sejak SMA Kak. Mama papa sudah kenal sama dia. Sylvia itu juga anak baik, tidak bisa keluyuran. Makanya mama papa percaya kalau temenan sama dia Alia aman. Nah kalau Arga sudah Alia kenalin ke mama papa, biar Alia kalau jalan-jalan atau ada keperluan keluar tidak dimarahi mama papa. Ini loh yang jagain Alia. Apkar kaget. Hah? Dikenalin ke mama papa? Sebagai apa Al? Sebagai sahabat lah Kak. Alia gitu. Sejak SMA Alia banyak punya sahabat laki-laki dan semua bertugas jagain Alia. Dan setiap sahabat laki-laki itu pasti Alia kenalin sama mama papa. Alia berasa nyaman Kak kalau mereka sudah Alia kenalin ke orang tua. Apkar mengangguk. Kalau aku nanti juga dikenalin gak sama mama papa? Apkar tiba-tiba gugup memberi pertanyaan itu. Dengan cueknya Alia menjawab, boleh, nanti kalau Alia pulang ke Apkar ikut.
Mungkin bulan depan, Kak. Kak, Alia lapar. Tidak terasa ngobrol, mereka sudah jauh berjalan. Iya, sekarang mata kamu pindah deh ke sebelah kanan. Kita nyari makanan saja. Dari tadi sibuk ngeliatin sungai. Apkar memberi saran sambil tersenyum. Mereka berdua mulai mencari-cari menu makan di setiap warung yang setiap warungnya menyediakan menu berbeda. Dan akhirnya pilihan mereka jatuh pada nasi campur dengan lauk ayam goreng. Setelah kenyang karena sudah menghabiskan nasi campur, Alia memandang penampilan Apkar. Apkar yang merasa dilihatin Alia rada kikuk. Kenapa, Al? Ada yang aneh? Alia tersenyum. Boleh Alia kasih saran gak? Apkar mengangguk. Kemeja kakak ini mending digulung deh. Jangan dibiarin panjang sampai lengan begini, Kak. Bagaimana, Al? Tanya Apkar dengan bingung. Alia menggulung tangan kemeja Apkar sebelah kanan perlahan sampai bawah siku. Seperti penampilan Arga kalau lagi pakai kemeja. Permisi ya, begini Kak. Oh, satu lagi deh Al, sambil menjulurkan tangan satunya. Alia kembali menggulung tangan kemeja Apkar sebelah kirinya. Nah, sekarang kakak udah 5 tahun lebih muda. Memang aku terlihat tua ya Al? Iya, Alia menjawab sambil tertawa dan menyembunyikan kegugupannya. Di saat memegang tangan Apkar waktu menggulung tangan kemejanya tadi. Kamu jujur banget, Al. Apkar ikutan tertawa melihat kelucuan gadis mungil di sampingnya. Habis ini kita kemana lagi, Al? Memang boleh kalau kita jalan lagi, Kak. Boleh, hari ini aku jadi ojek online kamu. Seharian kamu charter juga aku siap. Wah, kalau seharian bayarnya mahal dong. Iyalah, tapi tenang aja Kak. Kalau Alia tidak sanggup bayar, nanti Arga yang bayarin ke kakak. Lah, yang jalan kamu? Kok yang bayar Arga? Dia kan sudah janji, apapun kesulitan Alia, biar dia yang menyelesaikan. Alia terkekeh membayangkan, tiba-tiba datang tagihan ojek online ke Arga. Yang jalan-jalan siapa, yang bayar siapa? Motor berwarna hitam kembali melaju. Di dalam batin Alia, pemandangannya lebih mirip di antara beribu bunga di taman, bernaung teduh di bawah langit berpelangi. Menyusur kota fantasi dengan warna cerah bak lukisan negeri dongeng. Sedang di bawahnya ada aliran sungai dengan riak hasil dari manja ikan-ikan hias yang sedang bermain. Sebegitu nyamannya Alia menikmati hari ini. Hei kamu, aku tidak hanya melalui perjalanan hari ini bersamamu, aku juga ingin melalui kehidupanku nanti bersamamu. Aku tidak hanya ingin bercerita siapa aku ingin menciptakan cerita bersamamu. Jangan membawaku pulang. Aku bahkan baru ingin memulai pergi bersamamu. Kamu yang membuatku sudah jatuh hati dan berhenti membuatku mencari. Aku bersyukur telah menemukanmu. Aku juga tidak menyesali. Kamu yang membuat cinta tidak selayak yang kubayangkan seorang pangeran yang begitu menawan. Ternyata kamu sangat sederhana, tapi mampu membuatku mengabaikan hal indah dari yang lainnya. Gayamu yang sederhana, tapi membuatku terpana. Tawamu yang renyah, membuatku terengah. Aku bahkan mulai menyukai wangi tubuhmu, menyukai gaya dan harum rambutmu, menyukai nada dan gaya bicaramu, menyukai matamu yang ketika berkerjap-kerjap seperti kerlipan bintang, bahkan gerakan tangan dan langkah kakimu. Jangan membuatku gila. Hanya dengan memandangmu, seakan aku sudah memiliki dunia. Bolehkah aku menitipkan hati di dadamu dengan harapan balasan? Aku benar-benar menjatuhkan hatiku pada sewujud bentuk di kamu. Apkar menoleh ke belakang. Kita berhenti ya, gerimis. Iya Kak. Motor berhenti di sebuah ruko yang pintunya tertutup. Karena ini adalah hari Minggu. Mungkin pemiliknya tidak ingin bekerja dan memperkerjakan karyawannya. Sudah ada beberapa pengendara yang juga berteduh di tempat yang sama. Alia berlari meninggalkan Apkar yang sedang memarkir motornya dan cepat berlindung di bawah ruko yang memiliki atap dan dapat melindunginya dari gerimis yang mulai membasahi tubuhnya. Memandang sekelilingnya, ada sepasang suami istri bersama anak balitanya. Ada 2 orang pemuda seumuran Arga dan temannya. Dan satu lagi,
sepasang muda-mudi seperti mereka. Apa mereka sepasang kekasih ya? Atau seperti aku yang tidak punya status tapi berharap punya status? Alia tersenyum. Ngapain mikirin orang? Gue aja belum tahu gimana nasibnya. Apkar berlari dari parkiran menuju Alia yang sudah lebih dulu berteduh. Maaf ya kamu jadi kehujanan. Nggak apa-apa kak, seru loh. Jadi ingat dulu masih kecil, main hujan-hujanan pulang sekolah. Pulangnya dimarahin mama, katanya nanti bisa sakit. Padahal Alia sehat-sehat saja besoknya. Alia memandang wajah Apkar yang terkena tetesan air hujan. Auranya langsung naik. Air dari dahinya turun melewati hidungnya yang mancung dan turun ke dagu. Aku cemburu. Tetesan air hujan di wajah Apkar mendahuluiku menyentuh wajah itu dan seakan menyombongkan dirinya padaku. Kenapa Al? Apkar merasa Alia memandanginya. Wajah kakak basah. Alia nggak bawa tisu. Apkar menyapu telapak tangannya ke wajahnya untuk menyapu sisa tetesan air yang masih ada di wajahnya. Maaf ya Al, kakak kok minta maaf terus? Stok maaf Alia tinggal dikit nih. Goda Alia dan membuat Apkar tertawa. Habisnya aku takut bikin kamu gak nyaman. Selama ini kan kamu selalu terlindungi bersama teman-temanmu. Pas sama aku malah diperlakukan begini. Apaan sih kakak? Sama aja lah kak. Justru Alia senang hari ini bisa mengalami kejadian kehujanan ini. Kalau kita main-main hujan sengaja kan gak mungkin. Alia bakal dimarahin mama lagi. Kalau mama nggak tahu kan nggak dimarahin Apkar mencoba memancing Alia. Ih kakak nggak tahu sih mama Alia. Mama itu kayak dukun kak. Apa aja yang Alia umpetin pasti ketahuan. Wah hebat ya mama. Jadi kepengen kenalan. Tahu nggak ya beliau sama isi hatiku? Alia terdiam. Jangan bikin aku grogi gini dong kak. Bikin aku tambah pengharapan aja. Kak. Sini Alia bisikin. Apkar mendekatkan telinganya ke arah mulut Alia dan sedikit menunduk agar telinganya pas di posisi mulut Alia. Karena memang hujan sudah cukup deras dan suara air hujan yang turun dari genteng itu akan membuat orang yang bicara harus berteriak atau sekalian berbisik agar terdengar lawan bicaranya. Lihat deh cowok sama cewek di samping kita, ngeliatin kita kerjain yuk. Apkar kembali ke posisinya sambil menggeleng. Gak usah, kakak gak seru nih. Jangan kamu mau juga nanti dikerjain orang. Udah gak usah ngerjain orang. Lebih baik kita berdoa biar hujannya reda. Kamu sudah mulai kedinginan tuh. Alia memandangi Apkar. Serius banget sih, coba aja Arga yang di sampingnya. Pasti sudah banyak keusilan yang mereka ciptakan di suasana seperti ini. Ya, bersambung ke part 14 ya. Duh, romantis juga ya. Walaupun tempat yang didatangi sederhana, tapi ada gerimis-gerimisnya. Pasti nanti akan banyak puisi deh tentang gerimis yang mengingatkan kenangan mereka. Yuk kita lanjut. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.